Oh, shit. What was that? Cerita dimulai dengan memperlihatkan proses syuting film Ninja Mime yang dibintangi oleh Johnny Cage. Film inilah menjadi awal karir Johnny sebagai aktor laga. You don't even know who I am. Let me introduce myself. My name is... Namun karena Johnny yang kebanyakan improvisasi, ia berkonflik dengan sang sutradara yang bernama Ethan. Namun berkat kemahiran akting ditambah skill tipu dayanya, Johnny dapat membuat Ethan tunduk kepadanya. Kemudian kita diperkenalkan dengan Chuck Golden, asisten pribadi Johnny, yang literally ngefans banget dengan Johnny. Johnny mendapat kabar dari produser yang bernama Brian, bahwa rekan aktingnya dalam film Ninja Mime yang bernama Jennifer Grey menghilang. Jika Jennifer tidak segera ditemukan, maka proses pembuatan film Ninja Mime akan dibatalkan. Karena hilangnya Jennifer dapat mengancam karirnya, Johnny menawarkan diri untuk mencari Jennifer. Johnny bersama Chuck memulai petualangan mencari Jennifer dengan menuju kediamannya. Pretty girls. She's still looking? Yeah. Still? Yeah. Good. Panjang perjalanan, Johnny menceritakan kisah masa sekolahnya pada Chuck. Johnny ternyata adalah korban pembulian di sekolah. Untuk mengatasi pembulian itu, Johnny berlatih bela diri karate dengan Master Boyd. Singkat cerita, berkat latihan kerasnya, Johnny mampu melawan balik para pembuli. Bahkan sampai membuat lengan salah satu pembuli patah. Setelah mendapat sabuk hitam dari Master Boyd, Johnny berkeliling dunia untuk berlatih lebih banyak seni bela diri, seperti Hapkido, Kendo, Savate, dan masih banyak lagi. Beberapa tahun berlalu, perjalanan Johnny berakhir di California dan menjadi bintang film berkat menolong seorang pria yang merupakan agen perfilman terkenal bernama David Dobley. Dari cerita Johnny tersebut, Chuck mendapat moto hidup yang mulai sekarang akan terus tersimpan di kepalanya, yaitu apa yang akan dilakukan Johnny Cage. Terdengar ambigu, tapi moto inilah yang akan jadi pengaruh besar untuk karakter Chuck di sepanjang cerita ke depan. Singkat cerita, mereka berdua akhirnya sampai di rumah mewah milik Jennifer. Karena sudah menekan bel tapi tidak ada respon, Johnny nekat menerobos masuk. Ia masuk seorang diri dan memerintahkan Chuck mencuci mobilnya. Di dalam rumah, bukannya menemukan Jennifer, Johnny malah mendapati dua orang wanita misterius yang tengah Everyone decent? Wanita berpakaian serba hitam bernama Kia, dan wanita berpakaian serba putih bernama Asrah. Kia dan Asrah memperebutkan sebuah gulungan. Johnny terpaksa terlibat dalam pertarungan mereka karena harus mencari tahu di mana keberadaan Jennifer. Wow. Pertarungan mereka sampai menyebabkan rumah Jennifer meledak. Kia, Asrah, dan Johnny kemudian terlibat kejar-kejaran, yang akhirnya menyebabkan Kia tewas tertabrak bis yang Johnny tumpangi. Berkat bantuan Chuck, Johnny merebut gulungan dari Asrah. Johnny meyakini bisa mendapat petunjuk keberadaan Jennifer dengan gulungan itu. Gulungan tersebut rupanya berisi peta dan di belakang halamannya bertuliskan kalimat aksara Yunani. Johnny dan Chuck kemudian memutuskan untuk membawa gulungan itu ke kantor polisi. There's only one thing left to do. Go to the Recast police. Jennifer. I mean, go to the police. Right, yes, that's the smart move. Sementara itu, Asrah melapor pada tuannya bahwa Johnny telah merebut gulungan tersebut. Tuannya Asrah tidak lain adalah Raiden. Asrah adalah anggota White Lotus Society yang dipimpin oleh Raiden. Raiden kemudian memerintahkan Asrah untuk merebut kembali gulungan tersebut, sekaligus memerintahkan Asrah untuk membuat Johnny bertarung bersama mereka. Di tengah perjalanan menuju kantor polisi, Johnny mendapat telepon dari agennya, David. David memaksa Johnny datang ke kantornya untuk menawarkan Johnny bermain film superhero. Singkat cerita, ketika Johnny bertemu David, David tiba-tiba meminta gulungan yang Johnny bawa. Johnny pun bingung kenapa tiba-tiba David mengetahui dan menginginkan gulungan itu. David kemudian menjelaskan bahwa ia adalah anggota suatu kultus rahasia yang bisa membuat siapapun anggota kultus tersebut sukses dalam karir. David menaruhkan Johnny bergabung ke kultus dengan syarat Johnny harus memberikan gulungan itu. David bahkan meminta Johnny melupakan film Ninja Mime demi bergabung ke kultus. Karena sikap sombong dan kasar David, Johnny pun menolak permintaannya. Johnny justru semakin termotivasi untuk mensukseskan film Ninja Mime. Karena David menodongkan pistol, Johnny terpaksa menggunakan kekerasan. Betapa terkejutnya Johnny ketika David tiba-tiba berubah menjadi iblis di hadapannya. Namun Johnny dapat mengalahkan David dengan sekali tendangan. I'm sure he's fine. Di dalam markas kultus yang David katakan, seorang wanita anggota kultus bernama Jataka ditugaskan merebut gulungan dan menculik Johnny yang mereka sebut The Chosen One atau si orang terpilih. Retrieve the map and the chosen one for the shadow. Kembali ke Johnny dan Chuck, karena laporan mereka soal hilangnya Jennifer ditolak polisi, Johnny memutuskan untuk menyelidikinya seorang diri. Berdasarkan informasi dari David, mereka berdua memulai penyelidikan di Magical Mansion, tempat di mana kultus akan melakukan upacara penerimaan anggota baru.
Sementara Chuck mencoba memahami isi gulungan, Johnny masuk ke Magical Mansion seorang diri. Ia disambut oleh Jataka. Tanpa perlu heran, Johnny langsung terpesona karena kecantikan wanita itu. Jataka membawa Johnny ke ruang bawah tanah. Are you scared, Mr. Cage? No, Johnny Cage doesn't get scared. I peed myself. Di sana, Jataka membuat Johnny semakin terbuai dengan godaan intim yang ia lancarkan. Alias, Jataka bikin Johnny jadi sange. Tiba-tiba, Asrah muncul di hadapan mereka. Karena merasa terganggu, Johnny pun langsung menyerang Asrah. Ialah orang lagi sange. Begitu pula dengan Jataka, yang juga membuka penyamaran dirinya. Ia menyerang Johnny dan Asrah. Asrah kemudian mengungkap bahwa Jataka adalah anggota kultus Brotherhood of Shadow. Tujuan Brotherhood of Shadow adalah membangkitkan dewa yang mereka sembah untuk menghancurkan dunia, atau yang lebih tepatnya menghancurkan Earthrealm. Johnny akan terus menjadi incaran Brotherhood of Shadow selama ia memiliki gulungan tersebut. Mereka berdua kemudian keluar dari ruang bawah tanah untuk segera menemui Chuck yang membawa gulungan. Berdasarkan ucapan Jataka, Asrah adalah seorang pengkhianat karena ia membelot dari Brotherhood of Shadow kemudian menjadi anggota White Lotus Society. Pertarungan antara Johnny dan Asrah melawan Jataka pun terjadi. Di tengah pertarungan, Chuck tiba menjemput Johnny sekaligus menabrakkan mobil yang ia bawa ke Jataka hingga membuat Jataka tewas. Chuck mengungkap dirinya sudah berhasil memahami isi gulungan. Gulungan tersebut berisi peta berbentuk pola pentagram dari titik lokasi penting di Los Angeles. Pola pentagram tersebut mengindikasikan bahwa Brotherhood of Shadow adalah kultus pemuja iblis. Asrah mengoreksi kesimpulan Chuck dengan mengungkap bahwa Brotherhood of Shadow adalah pemuja Shinnok, sang dewa gila penguasa alam bawah alias Netherrealm. Di tengah pola pentagram tersebut menunjukkan lokasi teater Oriental Den. Di sanalah kultus Brotherhood of Shadow akan membuka portal untuk mendatangkan Shinnok. Aksara Yunani di belakang peta juga merupakan mantra untuk membuka portal dari Netherrealm. Johnny berniat membakar gulungan tersebut agar anggota Brotherhood of Shadow tidak bisa membaca mantranya. Sesaat sebelum ia membakarnya, Johnny, Asrah, dan Chuck ditembaki rudal oleh anggota Brotherhood of Shadow yang lain. Ternyata Jennifer yang selama ini Johnny cari adalah anggota Brotherhood of Shadow. Jennifer? Hi, Johnny. Looks like you found me. Jennifer kemudian merebut gulungan dari Johnny. Johnny terbangun dari pingsannya ketika ia telah ditahan di markas Brotherhood of Shadow. Di hadapan Johnny, Jennifer mengungkap banyak hal, mulai dari ia yang ternyata berasal dari Netherrealm. Puluhan tahun lalu ia dikirim ke Earthrealm, namun ia tersesat lalu kehilangan kontak dengan Netherrealm. Puluhan tahun mencari jalan pulang hingga akhirnya Jennifer menemukan cara untuk kembali ke Netherrealm. Tak hanya ingin kembali ke Netherrealm, Jennifer juga ingin dewanya yaitu Shinnok datang ke Earthrealm. Untuk mencapai tujuannya, Jennifer membutuhkan mantra di gulungan, kristal suci, cawan suci, dan darah dewa. Johnny Cage lah si pemilik darah dewa yang Jennifer maksud. Jadi berdasarkan lore di game Mortal Kombat, Johnny adalah keturunan kultus Mediterania kuno yang mengembangkan petarung super demi melindungi dewa. Pada dasarnya Johnny bukan dewa, ia tetap manusia fana, tapi memiliki turunan darah dari para petarung kuno yang memiliki kekuatan dewa. Jennifer bernama asli Sarena, dari sini kita manggilnya Sarena. Sarena mengungkap semua yang Johnny lakukan adalah bagian dari rencana Brotherhood of Shadow untuk menangkapnya. Mulai dari David Dobley yang menjadi agen Johnny. Terpilihnya Johnny yang saat itu masih aktor kelas bawah untuk berperan di film Ninja Mime bersama Jennifer alias Sarena. Sampai Brian si produser yang memancing Johnny untuk mencari Jennifer dengan memberitahu soal hilangnya rekannya itu. Jadi banyak orang yang terlibat dalam karir aktor Johnny merupakan anggota Brotherhood of Shadow. Even when Brian tricked you into going to my house. Brian is in on it too? Fuck, Brian. Di sel lain, Asrah dan Chuck dibangunkan oleh Ethan. Kalau kalian lupa, Ethan ini adalah sutradara film Ninja Mime yang berkonflik dengan Johnny di awal cerita. Jadi Ethan juga merupakan anggota Brotherhood of Shadow. Ethan memaksa Asrah mengungkap keberadaan Raiden dengan menyiksa Asrah dan Chuck. Tapi berkat moto apa yang akan Johnny Cage lakukan, Johnny dan Asrah berhasil memampuskan Ethan. I'm an assistant. Get tortured for money. What would Johnny Cage do? Mereka berdua kemudian kabur dari sel untuk menyelamatkan Johnny. Upacara pemanggilan Shinnok resmi dimulai oleh anggota Brotherhood of Shadow yang dipimpin oleh Sarena. Bring in the chosen one. It's working. Upacara mereka sempat diganggu dengan kemunculan Chuck dan Asrah. Namun mereka sudah terlambat. Gerbang dari Netherrealm sudah lebih dulu terbuka. Sang dewa gila penguasa Netherrealm, Shinnok akhirnya tiba. Serena, I thought you were lost to us. Meski Shinnok sudah datang, Johnny sama sekali tidak takut. Ia menganggap Shinnok hanyalah satu dari sekian banyak tukang bully yang dulu sudah ia kalahkan. Chuck membuat rencana untuk mengirim Shinnok kembali ke Netherrealm karena gerbang masih terbuka, kemudian menutup gerbang tersebut setelahnya. Untuk itu, Chuck membutuhkan gulungan yang berisi mantra untuk menutup gerbang Netherrealm. Johnny akan melawan Shinnok, sedangkan Asrah akan melawan Sarena untuk merebut gulungan. Oh shit.
Pertarungan Johnny melawan Shinnok berlanjut di atas ruang rahasia Brotherhood of Shadow. Shinnok menyebabkan banyak warga yang menyaksikan pertarungan mereka menjadi korban. Kekuatan dewa milik Johnny bangkit ketika dirinya semakin kesulitan melawan Shinnok. What was that? Sementara Asrah berhasil merebut gulungan mantra dari Sarena. Kemudian ia berikan pada Chuck. Terungkap alasan Asrah dipanggil pengkhianat karena dia sebenarnya adalah iblis seperti Sarena. Tetapi Asrah justru berbalik melawan Netherrealm dan ingin menjadi manusia. Sarena lalu menunjukkan bentuk asli dirinya yang berupa iblis raksasa di hadapan Asrah. Tapi Sarena akhirnya kalah setelah Asrah menikam dadanya dengan telak. Kembali ke Johnny, ia sudah babak belur dihajar Shinnok meski dengan kekuatan barunya. Walau begitu, Johnny masih mampu bangkit karena disadarkan oleh seorang bocah fansnya yang menyebut Johnny istimewa. Johnny kembali bertarung melawan Shinnok dengan kontrol penuh kekuatannya. Tepuk tangan dan dukungan dari warga yang menyaksikan pertarungan membuat Johnny semakin pede. Bahkan Shinnok pun tidak percaya ia dihajar oleh seorang manusia. Singkat cerita, Johnny akhirnya berhasil menjatuhkan Shinnok ke dalam gerbang Netherrealm. Gravity's a bitch. Dilanjutkan oleh Chuck yang membaca mantra untuk menutup gerbang itu. Iblis-iblis yang muncul bersama Shinnok pun ikut kembali ditarik ke Netherrealm hingga akhirnya gerbang ditutup. Better safe than sorry. You did it! We did it, Mr. Cage. And you were incredible. You have shown me what it truly means to be human. Di ujung cerita diperlihatkan, Chuck yang semakin ingin mengikuti jejak Johnny dengan ia mendaftar ke dojo karate. Chuck lalu menjadi aktor mock-up untuk game jadul Mortal Kombat. Asrah melanjutkan perjalanannya untuk mencari cara menjadi manusia. Sedangkan Johnny berhasil jadi aktor papan atas dengan sukses membuat 4 film ninja mime. Johnny pun mengalami fase turun naik dalam karirnya. Cerita pun berakhir. Johnny Cage, where are you headed? Off to shoot a new film on some remote island. I have a good feeling about this. Is this your comeback? Comeback? I've never left. Jadi, Cage Match adalah film terakhir dari seri animasi Mortal Kombat Legends. Belum ada informasi apapun soal film lanjutannya. Komen di bawah kalau kalian ada request alur film yang lain. Yang penting jangan lupa like dan subscribe, oke? Bye!